تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah ada di dalam sejarah manusia ada ukiran sejarah seperti keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia yang terbaik setelah nabinya Nabi Muhammad SAW di antara seluruh para sahabat Nabi dan Rasul. Bahkan di antara seluruh para sahabat, para Nabi dan para Rasul, setiap Nabi dan Rasul ada pengikutnya, para sahabatnya. Tapi di antara seluruh sahabat para Nabi dan para Rasul, tidak ada yang seperti sahabat Rasulullah SAW. Dipuji mereka di Taurat, di Injil. Belum lagi datang generasi itu, sudah diberitakan pujian atas mereka. Karena itu mencintai mereka dan mengikuti jalannya itu adalah bagian dari kebaikan terbesar dalam beragama. Karena itu suatu hari Rasulullah SAW berucap sebuah hadits yang ketika didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sangat bergembira. Malah beliau berkata, saya tidak pernah gembira dalam hidup saya seperti kegembiraan saya ketika masuk Islam dan ketika mendengar hadits ini. Yaitu Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Iya. Di antara sifat pokok para sahabat itu adalah terdepan di dalam kebaikan dan terdepan di dalam berbagi untuk meninggikan agama dan memberi manfaat kepada manusia. Karena itu mereka menjadi barometer di dalam keimanan. Dan para sahabat itu disebutkan kisah-kisah mereka berbagi di dalam Al-Quran. Ya, ada yang kadang dia datang, walaupun dia punya sedikit harta, dia sedekahkan juga. Sampai diolok-olok oleh kaum munafikin. Tapi Allah mengagungkan kedudukan sedekah mereka. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang yang mengolok-olok orang-orang yang mengolok-olok kaum mukminin pada sedekah yang mereka keluarkan. Mereka pula yang mencela orang-orang yang tidak bersedekah kecuali dengan kemampuan yang paling maksimal. Apa yang sebenarnya dia kepapahan, sulit juga, tapi dia keluarkan juga. Akhirnya sedikit yang dikeluarkan, karena memang cuma itu hartanya yang sedikit. Kaum munafikin ini mengolok-olok mereka.
Allah firman, Allah juga mengolok kaum munafikin itu. Dan untuk kaum munafikin siksaan yang pedih. Jadi mereka memberi contoh yang terbaik di dalam kehidupan. Jangan dilihat pada harta itu seorang berbagi sedikitnya. Mungkin yang sedikit bisa bernilai gunung, dan mungkin bisa bernilai dunia dan segala isinya. Dan mungkin yang sedikit ini menjadi sebab seorang itu dihindarkan dari api neraka. Fattaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kalian dari neraka walaupun sekedar berinfak dengan sepotong kurma. Dan para sahabat ini ketika ada pintu kebaikan, mereka maksimal untuk meraihnya. Kadang Nabi mengumumkan untuk berangkat berperang. Dan untuk hal tersebut harus ada biaya. Dimaklumi dari tunggangan, perbekalan, untuk dirinya sendiri yang berangkat dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kadang sebagian sahabat tidak punya apa-apa, tapi ingin berbagi dan ingin berkorban untuk agama. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW. Sebutkan di dalam Al-Quran, wala alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dama hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nah, ada celaan bagi mereka yang apabila datang kepada engkau supaya engkau mengangkut mereka, memberi mereka perlengkapan untuk berangkat. Lalu engkau ya Nabi Muhammad berkata, saya tidak punya apa-apa untuk mengangkut kalian, mengikutkan kalian. Ya ini subhanallah, mereka datang kepada kepala negara, ternyata negara sendiri terbatas. Waktu itu Rasulullah tidak punya apa-apa untuk membawa, membekali para sahabat ini. Tapi mereka datang. Iya. Begitu sudah maksimal, tidak dapat apa-apa. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dama. Mereka kembali dalam keadaan mata-mata mereka berlinang. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sedih tidak menemukan apa yang mereka bisa infakkan. Iya, itu menunjukkan ketulusan, kejujuran, kesungguhan. Dan para sahabat ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka meninggalkan harta mereka. Kaum muhajirin meninggalkan tanah mereka, negeri mereka, untuk berhijrah. Menjadi fakir disebabkan karena hal itu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari negeri mereka, dari harta mereka. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridha Allah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang jujur, punya sidq. Nah, ini kaum muhajirin. Kemudian Allah singgung kaum al-ansar setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna baik. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini orang-orang Ansar yang menyiapkan negeri mereka. Mereka sudah teguh di atas keimanan sebelumnya. Mereka cinta para sahabat yang datang berhijrah. Dan mereka tidak temukan di hati-hati mereka ada keperluan pada harta mereka, kepemilikan mereka. Bahkan mereka lebih utamakan saudaranya walaupun dia sendiri sangat perlu. Nah ini subhanallah keajaiban dari kehidupan para sahabat. Nah itu tadi saya katakan tidak pernah tercatat di
umat manapun semisal mereka dalam kehidupan. Iya. Dan ini pintu besar untuk seorang hamba. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Harus ada bukti. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Dan harus ada hal yang ditunjukkan oleh seorang mukmin bahwa dia punya kejujuran di dalam hatinya. Paling tidak dia pernah menjadi orang yang berbagi, bersedekah, menjadi sebab ditinggikannya agama. Dia menolong Allah dan Rasulnya. Walaupun dalam kondisi dia pas-pasan atau kesusahan. Tapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Razzaq, Maha memberi rezeki. Dan kalau dia tidak mencoba dari peluang dan kesempatan itu untuk hari-hari ini, belum tentu dia hidup di hari-hari mendatang. Dan belum tentu kesempatan itu akan kembali. Karena itu kita belajar dari para sahabat Rasulullah SAW di dalam meninggikan agama dengan fikih mereka, berkorban, berbagi. Itu adalah perkara yang besar di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya kelak di kemudian hari di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam.